Dari berbagai macam korban yang ada dari si Agus ini, mereka kurang lebihnya mempercayai terkait ilmu mistis atau gaib taapkan dari kasus Agus ini adalah timbulnya pelecehan atau kekerasan seksual ini, ya, dengan adanya kepercayaan ilmu mistis atau gaib yang digaungkan oleh si Agus Buntu pada korbannya. Kenyataannya seperti apa gitu kan. Ternyata kan sampai hari ini update-nya adalah sudah ada 17 korban yang menjadi korban dari si Agus Buntung ini. Korban si Agus Buntung ini merasa digendam atau dihipnotis dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang mungkin kalau kita lihat ya secara psikologisnya gitu. Emang teman-teman korban itu saat menjadi korban si Agus memang secara psikologisnya juga sedikit agak bermasalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun teman-teman. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Ngaji bris kali ini, you know what? Ya, dengan nafas yang agak berat ini diawali oleh saya pribadi adalah terkait kasus Agus, teman-teman. Mohon maaf kalau istilahnya atau kata-katanya kurang mengenakan, tapi memang lagi trendingnya atau terkenalnya gitu dengan kasus Agus ini tadi. Jadi ngaji brisnya terkait apa? Terkait kasus Agus. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah standby dan stay tune terus sih terkait kasus ini, dan banyak teman-teman yang memang bergiat di isu concern pelecehan atau kekerasan seksual memang sedang mengawal kasus ini agar terlihat jelas apa saja yang sudah dilakukan oleh si Agus ini dan berapa korban-korban yang sudah menjadi korban dari Agus. Dan kami mengutip dari website fifa.co.id terbarunya, korban dari si Agus ini sudah mencapai 17 korban, teman-teman. Dan pastinya teman-teman juga udah lihat juga ya di konten-konten misal kayak Deddy Corbuzier ataupun di media sosial Instagram dan TikTok berseliweran bagaimana kenyataannya si Agus ini melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan apa ya, dari kami merasa sangat miris mendengarkan bahwa si Agus ini yang mana merupakan teman-teman dari disabilitas, tapi kok ya menjadi pelaku dari pelecehan seksual, yang mana dalam hal ini khususnya di wilayah Lombok. Jika tidak salah di Lombok, tapi kalau salah barangkali bisa direvisi oleh teman-teman. Nah, yang jadi perhatian kita, kenapa akhirnya kita ngaji brisin kasus ini gitu. Yang pertama, tadi kan korbannya memang sudah banyak ya. Dan rata-rata adalah mahasiswi. Tentunya mahasiswa atau mahasiswa itu memiliki daya pikir yang kalau kata Deddy Corbuzier itu memiliki SDM yang tinggi gitu atau berpengetahuan gitu. Itu yang menjadi concern akhirnya, poin utamanya tuh itu. Kenapa ya gitu, kok teman-teman mahasiswi ya yang jadi korbannya gitu. Dan kedua, dari berbagai macam korban yang ada dari si Agus ini, mereka kurang lebihnya mempercayai terkait ilmu mistis atau gaib tadi gitu. Kan modus yang dihantarkan oleh si ini kurang lebih sama, teman-teman. Yang mana korban-korbannya ini katanya ya duduk di depan kampus atau di taman sendirian, yang mana si mbaknya atau si korbannya ini, para korban ini adalah perempuan-perempuan yang memang sedang mengalami trouble di kehidupannya. Misalkan dia galau, dia overthinking dan punya masalah berat gitu. Dan si Agus ini menghampiri, dan treatment iba yang dia bawakan secara fisik, lalu akhirnya dia juga merelatekan apa yang disampaikan oleh si Agus kepada si korban terkait permasalahannya dan lain sebagainya, yang bisa dikatakan itu adalah salah satu aib dari si korbannya. Dan ancaman yang akhirnya timbul, dan adanya instruksi-instruksi yang akhirnya juga timbul dari si Agus ke para korbannya. Nah, model atau ritme
cara yang dibawakan oleh si Gunung ini kurang lebih sama terhadap para korban. Poin ketiga, kami sudah sampaikan bahwa si Agus ini merupakan salah satu teman-teman disabilitas yang mohon maaf bisa dikatakan teman-teman kelompok yang rentan gitu ya. Jadi banyak juga akhirnya yang memberikan pernyataan udah si Agus ini katanya, udah si Agus ini disabilitas tapi kok malah melakukan hal yang keji gitu. Akhirnya kan kayak sudah rentan direntankan gitu teman-teman disabilitas ini, dan pastinya juga tidak hanya dirasakan oleh teman-teman pegiat isu kekerasan seksual ataupun isu sosial manusia gitu ya, tetapi juga teman-teman disabilitas yang lain pastinya juga sangat miris mendengarkan atau melihat secara langsung kasus dari si Agus ini. Poin keempat, kami ingin menggaungkan bahwa khususnya para perempuan, para mahasiswi, mahasiswa ataupun teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah itu bisa mengelola atau mengubah pola pikirnya terhadap sesuatu hal. Misalkan yang kita garis bawahi dalam hal ini adalah problem atau masalah berat yang dihadapi oleh setiap individu atau setiap manusia. Di dunia ini teman-teman, semuanya memiliki ujian dan cobaan yang dikasih sama Tuhan. Ya kan? Dan semua orang juga mengalami sedih, bahagia, marah, gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Itu merupakan kodrat dari Tuhan atau ya sunatullahnya seperti itu gitu. Tetapi yang menjadi PR dan pembedanya adalah bagaimana kita bisa menghadapi situasi atau kondisi itu, atau kita bisa menghadapi sebuah problem itu, sebuah masalah itu gitu. Jadi jangan menjadi generasi-generasi entah itu perempuan dan laki-laki yang lebih menggaungkan kegalauan, overthinking, negative thinking, dan hal-hal buruk yang dampaknya tentu akan buruk kepada diri kita sendiri gitu. Kita boleh lah gitu percaya dengan zodiak misal, tapi tidak boleh percaya sepenuhnya gitu kan. Kalau dalam konteks Islam akan disebut sebagai musyrik karena kita percaya kepada selain Tuhan gitu. Tetapi kan kadang ya ini sih apa ya namanya, selingan aja gitu teman-teman. Misalkan teman-teman ngebuka zodiak A itu karirnya seperti ini, hubungan asmaranya seperti ini, dan lain sebagainya. Misal kok kebetulan atau dilalah memang relate, ya udah gitu. Tapi kalau nggak relate, ya udah juga gitu. Jangan yang kayak kita tiba-tiba sepenuhnya percaya kepada hal-hal itu gitu. Begitu juga dengan tadi ilmu mistis atau gaib tadi teman-teman. Percaya boleh, tapi jangan sepenuhnya gitu. Kalau kata Deddy Corbuzier itu, misal bangsa Indonesia memang bisa atau sangat pro terhadap ilmu gaib dan ilmu mistis tadi, nggak ada tuh sejarahnya Indonesia dijajah oleh negara-negara lain, Jepang, Belanda, dan lain sebagainya gitu. Karena ya udah Indonesia kalau udah pro di bagian ilmu mistis dan gaib, mereka dikasih santet aja selesai gitu. Tapi kan pada kenyataannya sejarahnya tidak seperti itu gitu kan. Negara kita dijajah berapa puluh tahun oleh negara-negara tadi, dan persantetan atau mistis gaib ini tidak bisa kita percayai sepenuhnya gitu loh teman-teman. Percaya orang pintar ya udah nggak apa-apa, tetapi tidak boleh akhirnya menjadi kepercayaan sepenuhnya tadi gitu. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi atau teman-teman yang masih di ranah sekolah, jangan pernah menganggap bahwa masalahmu paling berat sedunia. Banyak kok gitu orang-orang yang mengalami permasalahan yang jauh lebih berat gitu, dan tidak seberisik itu memang gitu kan. Gimana cara kita mengelola aja, gimana cara kita setting dan battle-nya aja gitu teman-teman. Dan yang poin kelima yang ingin kita upkan dari kasus Agus ini adalah timbulnya pelecehan atau kekerasan seksual ini. Ya, dengan adanya kepercayaan ilmu mistis atau gaib yang digaungkan oleh si Agus Buntu pada korbannya, akhirnya kan ada instruksi, ya, ada perintah dari si Agus bahwa korban itu harus menuruti apa yang Agus minta gitu kan. Dengan melakukan tadi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, dan itu amat sangat merugikan si korban. Yang mana tentunya korban ini adalah perempuan, seperti itu.
Dan berdampingan dengan instruksi atau perintah dari si buntung ini, akhirnya ada ancaman ketika si korban itu tidak mau mengiyakan atau melakukan instruksi atau perintah dari si Agus tadi, si korban akhirnya diancam gitu kan. Diancam si aib-aib atau cerita-cerita si korban itu akan disebarluaskan atau akan di-share kepada orang tuanya atau akan dibeber-beberkan kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, ini yang menjadi concern kita teman-teman, bahwa jangan pernah mudah percaya sama orang. Kedua, jangan sampai kita itu oversharing gitu. Dan kita harus battle teman-teman. Berapapun usia kalian, berapapun finansial kalian, jangan pernah merasa bahwa masalah yang kita hadapi sekarang itu yang paling berat. Banyak banget, semua orang di dunia ini memiliki masalah atau problemnya masing-masing. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara kita tadi untuk mengelola dan mencari jalan yang paling efektif agar kita bisa mentas dari problem yang kita rasakan tadi. Seperti itu. Nah, di sini pasti orang-orang juga memberikan pernyataan seperti ini. Gak mungkin ya gitu si Agus ini dengan segala macam kekurangannya, dia melakukan hal-hal atau kekerasan seksual terhadap perempuan gitu. Tapi ketika sudah cari kenyataannya seperti apa gitu kan, ternyata kan sampai hari ini update-nya adalah sudah ada 17 korban yang menjadi korban dari si Agus ini. Berarti kan ya si Agus ini dengan kita katakan atau kita lihat secara fisik memang kurangnya banyak, tapi lihai juga nih gitu cara dia untuk menipu daya si korban dengan berbagai macam tadi, misalkan iba terhadap kekurangan secara fisik yang ada di si Agus itu, lalu membawa-bawa ilmu mistik dan ilmu gaib tadi gitu, dan dilalah atau kebetulan kok ya korbannya tuh percaya aja gitu, karena mungkin relate, karena mungkin feel-nya dapet dan lain sebagainya, yang mana akhirnya orang-orang tuh mikir bahwa korban si Buntung ini merasa digendam atau dihipnotis dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang mungkin kalau kita lihat ya secara psikologisnya gitu, emang teman-teman korban itu saat menjadi korban si Agus memang secara psikologisnya juga sedikit agak bermasalah. Kayak yang aku sebutin tadi ya teman-teman. Misalkan si korban ini memang lagi ngerasa down, lagi ngerasa galau, overthinking dan lain sebagainya. Akhirnya kena juga nih gitu. Tetapi setelah ditelusuri oleh beberapa tim, ya gitu modusnya sama dan cara atau ritme yang dibawa oleh Agus kepada korban-korbannya itu sama gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, silahkan untuk mampir di kolom komentar baiknya seperti apa sih gitu untuk menyelesaikan kasus dari si Agus ini. Terus misal kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang ingin di-sharingkan terkait mengubah pola pikir atau mengubah cara berpikir kita terhadap suatu hal apapun itu yang ada di kehidupan kita, boleh banget mampir di kolom komentar, dan pastikan juga sudah subscribe di Paham Perempuan, di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan sudah klik loncengnya juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari kami. Silakan like dan share, semoga adanya kasus-kasus yang bermunculan di tahun 2024 ini terkait femisida, kekerasan seksual, pelecehan seksual, bentuk-bentuk kekerasan ataupun penindasan kepada perempuan bisa menyadarkan kita semua agar lebih sensitif terhadap sesuatu, bisa saling menghargai, saling melindungi, saling menjaga, dan kita hidup di dunia tidak melulu memikirkan isi perut saja, tetapi juga kita hidup di dunia juga berdampingan dengan manusia yang lain. Jadi kita harus saling aware, saling peduli terhadap sesama, terhadap alam, dan terhadap Tuhan tentunya. Semoga ngaji Iblis kali ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kekerasan seksual. Salam perempuan berdaya.